Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: pertama, siswa mampu menjelaskan mengenai konsep fluks magnetik, garis gaya listrik, dan hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Kedua, siswa mampu menentukan besar fluks magnetik dan garis gaya listrik induksi berdasarkan faktor yang mempengaruhinya. Keberadaan medan magnet dapat dilukiskan sebagai garis dengan arah panah atau garis gaya magnetik. Garis gaya magnetik rapat menunjukkan bahwa medan magnetiknya kuat. Sebaliknya, garis gaya magnetik yang kurang rapat menunjukkan bahwa medan magnetiknya lemah. Seorang ilmuwan fisika terkemuka, Michael Faraday, mengungkapkan adanya suatu besaran yang dinamakan fluks magnetik. Didefinisikan sebagai banyaknya jumlah garis gaya magnetik yang menembus suatu bidang permukaan. Untuk memahaminya, perhatikan ilustrasi berikut. Di depan garis gaya magnetik terdapat permukaan yang tegak lurus dengan garis gaya. Semua garis gaya nantinya akan menembus bidang permukaan. Ketika bidang permukaan dimiringkan, hanya ada 6 garis gaya yang berhasil menembus bidang permukaan. Sedangkan ketika bidang permukaan dibuat sejajar dengan garis gaya, ternyata tidak ada garis gaya yang menembus bidang permukaan. Pada kondisi kali ini, nilai fluks magnetik adalah 0. Secara matematis, fluks magnetik dapat dirumuskan sebagai perkalian dot antara induksi magnet dan luas bidang permukaan. Besarnya adalah B A cos theta, di mana theta adalah sudut yang dibentuk antara garis gaya magnetik dengan garis normal bidang permukaan. Michael Faraday adalah ahli fisika dan kimia asal Inggris yang dikenal sebagai salah satu ilmuwan terhebat dunia. Penemuannya termasuk prinsip induksi elektromagnetik, diamagnetik, dan elektrolisis. Kali ini kita akan mempelajari hukum induksi Faraday. Pada galvanometer berikut, ketika arus listrik positif mengalir menuju terminal positif, maka jarum galvanometer menyimpang ke kanan. Sebaliknya, ketika arus listrik mengalir menuju terminal negatif, maka jarum galvanometer akan menyimpang ke kiri. Tidak semua galvanometer memenuhi kaidah ini. Mungkin saja galvanometer yang lain memiliki cara kerja yang berbeda. Kita membutuhkan beberapa komponen: sebuah galvanometer, sebuah kumparan, kabel merah, kabel hitam, dan magnet permanen. Pada ilustrasi ini, kutub utara menghadap muka kumparan. Ketika magnet digerakkan memasuki kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke kanan sedikit, kemudian kembali lagi ke angka 0. Artinya, arus listrik mengalir sesaat kemudian senyap. Selanjutnya, variasikan kecepatan magnet menuju kumparan. Dari ketiga alat berikut terlihat bahwa semakin cepat magnet memasuki kumparan, maka penyimpangan jarum galvanometer semakin jauh. Apa sebenarnya yang menyebabkan penyimpangan jarum ini? Perhatikan ilustrasi berikut. Awalnya magnet berada pada jarak x0 dari tepi kumparan, dan jumlah garis yang memasuki kumparan adalah sebanyak 1 garis. Jarum galvanometer menunjukkan angka 0. Kemudian magnet bergerak memasuki muka kumparan.
Saat ini jumlah garis yang memasuki muka kumparan adalah sebanyak 7 garis. Meskipun sempat menyimpang, jarum galvanometer kembali lagi ke angka 0. Ini artinya yang menjadi penyebab penyimpangan jarum galvanometer bukanlah banyaknya garis medan magnet yang berada di dalam kumparan. Mungkin saja berupa perubahan jumlah garis medan magnet delta P sama dengan 7 dikurang 1 sama dengan 6 garis. Perhatikan sekali lagi percobaan sebelumnya. Ketika magnet yang sama berawal dari posisi yang sama dan berakhir pada posisi yang sama pula, artinya nilai delta P untuk ketiga sistem adalah sama. Tapi mengapa jarum galvanometer ketiganya berbeda? Inilah pengaruh dari kecepatan gerakan magnet yang diwakili oleh delta T, atau selang waktu antara posisi awal dan akhir dari magnet. Sekarang kita bagi delta P dengan delta T. Hal ini sebanding dengan sudut simpangan dari galvanometer. Dari sini Faraday mendapatkan epsilon sama dengan delta P per delta T, di mana epsilon adalah tegangan yang terukur pada alat ukur dikenal dengan tegangan gaya gerak listrik atau tegangan GGL. Delta P adalah perubahan flux magnetik, delta T adalah selang waktu perubahan flux magnetik. Berdasarkan penelitian Lenz, persamaan Faraday perlu dikalikan dengan faktor minus 1. Pada percobaan lain, ketika lilitan pada kumparan ditingkatkan, ternyata besar penyimpangan jarum galvanometer juga semakin jauh meskipun laju perubahan flux magnetik adalah tetap. Sehingga persamaan Faraday menjadi epsilon sama dengan minus n dikali delta P per delta T, di mana n adalah banyak lilitan dalam kumparan. So, ketika magnet berada pada titik yang sama selama selang waktu tertentu, tidak terjadi perubahan flux, maka jarum galvanometer tidak menyimpang meskipun magnet permanen telah berada di dalam kumparan. Dalam bentuk kalimat, hukum Faraday berbunyi besarnya tegangan GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung kumparan berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh kumparan tersebut. Baik teman-teman, setelah mendengar penjelasan materi yang saya sampaikan pada bagian sebelumnya, kali ini saya akan memberikan beberapa contoh soal mengenai apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Soal pertama yaitu sebuah bidang A mempunyai induksi magnetik sebesar 8 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Bila luas bidang A sebesar 40 cm persegi dan sudut antara arah normal bidang A terhadap arah garis medan magnetik sebesar 60 derajat, maka flux magnetik A itu berapa? Baik, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita perlu catat apa saja yang kita ketahui dari soal. Yang pertama itu ada B, besarnya medan magnet sebesar 8 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Selanjutnya ada luasnya bidang itu sebesar 40 cm persegi. Kita ubah menjadi satuan internasional yaitu 4 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi. Selanjutnya sudut yang terbentuk itu berapa? Tadi 60 derajat ya. Dan yang ditanya itu berapa besar fluxnya, kan? Hingga kita jawab dengan menggunakan persamaan ya, fluxnya itu sama dengan B dikali dengan A dikali dengan cos theta. Kita masukin nilainya. Nilai B tadi berapa? 8 kali 10 pangkat minus 4 dikali 4 dikali 10 pangkat minus 3 dikali dengan cos 60. Cos 60 itu berapa teman-teman? Cos 60 itu 1/2, sehingga kita ganti nilai cos 60 menjadi 1/2, sehingga kita dapat di sana 8 kali 10 pangkat minus 4 dikali 4 kali 10 pangkat minus 3 dikali dengan 1/2 atau setengah. Sehingga kita dapat jawabannya itu sebesar 16 kali 10 pangkat minus 7 Weber. Oke, selanjutnya
Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yang itu sebuah kumparan dengan luas 20 cm, mempunyai jumlah lilitan 1000 lilitan dan flux magnetik sebesar 6 dikali 10 pangkat minus 5 Weber. Jika flux magnetiknya berkurang menjadi 2 kali 10 pangkat minus 5 Weber dalam waktu 0,02 sekon, berapa besarnya GGL induksi yang timbul pada kumparan itu? Dengan cara yang sama, kita selesaikan persoalan di atas. Ya, pertama kita catat dulu apa yang diketahui dari soal. Yang pertama itu ada banyaknya lilitan sebesar 1000 lilitan. Yang kedua ada flux. Yang pertama itu flux mula-mula itu sebesar 6 kali 10 pangkat minus 5 Weber. Yang kedua itu 2 kali 10 pangkat minus 5 Weber. Dan waktu yang diperlukan tadi itu 0,02 sekon. Sedangkan yang ditanya itu berapa besarnya GGL induksi. Jawab, kita gunakan persamaan yang GGL induksi itu sama dengan minus N dikali dengan delta fluxnya dibagi dengan delta T. Kita masukin angka yang tadi, N nya 1000, delta fluxnya berarti delta itu akhir dikurang awal kan. Nah berarti yang akhir tadi 2 dikurang yang awalnya 6. Oke, dikalikan 10 pangkat min 5 dibagi dengan 0,02, sehingga kita dapat hasilnya tadi berapa? Sebesar 2 volt. Oke, bagaimana teman-teman? Mudah untuk dipahami bukan? Oke, berhubung tadi sudah kita membahas contoh soal, sudah memaparkan materi juga. Untuk mengetahui apakah teman-teman di sini sudah memahami materi yang saya jelaskan, teman-teman bisa berlatih soal berikut. Oke, perintahnya cukup kerjakan soal berikut dengan hati-hati. Baik teman-teman, silakan dibaca soalnya, dipahami, kemudian dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Oke, baik teman-teman, waktu mengerjakan sudah habis. Silakan dilihat jawaban teman-teman dengan kunci jawaban berikut ini. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah jawaban teman-teman itu sudah sama dengan kunci jawaban di sini? Jika belum, silakan dicek lagi jawaban teman-teman. Siapa tahu ada keliru dalam menghitung. Oke, untuk yang jawaban kedua, oke, baiklah, ini jawaban soal kedua. Oke, bagaimana? Sudah benar ya? Saya harap teman-teman di sini sudah menjawab jawabannya itu dengan tepat. Oke.